Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Selamat pagi kelas. Hari ini kita ketemu lagi dalam pembahasan latihan soal sistem komputer. Nanti kita kedepannya akan membahas kurang lebih 20 soal multiple choice atau pilihan ganda ya. Baik, kita langsung saja ke soal nomor 1. Berikut yang bukan termasuk jenis brainware adalah A. Programmer, B. Proyektor, C. Sistem analisis, D. Administrator, E. Operator. Baik, untuk brainware ya, di sini itu kan orangnya atau otak ya, yang memiliki otak. Nah, di sini dipastikan satu programmer, betul ya. Kemudian B. Proyektor, nah ini bukan nih. Kemudian sistem analisis, betul, seorang ya, administrator orang juga, operator orang. Nah, berarti jawaban untuk nomor pertama ya, yaitu B ya, proyektor. Baik, kemudian untuk nomor kedua, di bawah ini yang merupakan bagian dari sistem operasi kecuali. Nah, di sini pengecualian berarti yang bukan termasuk ke sistem operasi ya. A. CPU, B. Linux, C. Microsoft Windows, D. Mac OS, E. DOS ya. Baik, Linux itu termasuk sistem operasi atau OS, Microsoft Windows sama, Mac OS sama, bersama. Jadi dipastikan untuk jawaban yang kedua adalah CPU. CPU itu kan Central Processing Unit atau nama lain dari prosesor ya. Baik, jadi nomor kedua kita kunci jawabannya itu adalah A. Selanjutnya nomor ketiga, Microsoft Excel merupakan bagian dari ya, Microsoft Excel ya. A. Sistem operasi, B. Program aplikasi, C. Utility software, D. Bahasa pemrograman, E. Komponen brainware. Baik, untuk Microsoft Excel yaitu program aplikasi ya, yang B ya. Oke, kita kunci B untuk nomor 3. Kemudian nomor 4, pilihlah yang termasuk ke dalam utility program ya. Utility program utility itu biasanya Photoshop kan bukan ya. Kemudian macOS juga sistem operasi. Nah, ini dipastikan nih untuk utility program adalah antivirus ya. Jadi kita kunci untuk nomor 4, jawabannya adalah C. Baik, selanjutnya nomor 5, pilihlah salah satu di bawah ini yang bukan bagian dari perangkat keluaran atau output device adalah A. Printer, B. Monitor, C. Keyboard, D. Speaker, E. Proyektor. Di sini yang ditanyakan adalah yang bukan ya, yang bukan. Kalau yang bukan berarti adalah yang input ya. Di sini yang input adalah C, yaitu keyboard ya. Jadi kita kunci jawaban untuk nomor 5 adalah C. 6. Agar dapat mengakses BIOS dapat dilakukan dengan menekan tombol A. F5, B. Delete, C. Spasi, D. Enter, E. Escape ya. Baik, untuk nomor 6 yang ditanyakan adalah mengakses BIOS. Nah, biasanya ini mau masuk ke BIOS itu di keyboard standar atau default tombol yang ditekan adalah yang B ya di sini. Baik, kita kunci jawaban yang nomor 6 adalah delete. Kemudian nomor 7, berikut ini yang termasuk ke dalam peralatan input komputer ya. A. Monitor, B. Speaker, C. Keyboard, D. Hard disk, E. Printer. Di nomor 7 ini yang ditanyakan adalah peralatan input komputer. Monitor itu output, speaker output, hard disk itu device simpanan ya, printer itu output. Jadi jawabannya adalah keyboard. 7 kita kunci jawabannya adalah C. Kemudian nomor 8, yang tidak termasuk bagian dari Microsoft Office adalah A. Word, B.
Excel, C PowerPoint, D OneNote, E Notepad. A, B, C, dan D itu ada ya, dipastikan Notepad itu terpisah, bukan termasuk bagian dari Microsoft Office. Jadi jawaban nomor 8 kita kunci yaitu E, Notepad. Selanjutnya nomor 9, tujuan pokok dari sistem komputer adalah A. Mengolah data menjadi informasi, B. Mengolah data menjadi proses, C. Mengolah data masuk, D. Mengolah data keluar, E. Menghasilkan komputer. Dipastikan untuk sistem komputer itu yaitu tujuannya mengolah data menjadi informasi ya. Jadi kita kunci jawaban nomor 9 adalah A. Kemudian nomor 10, berapakah bilangan desimal dari bilangan biner? Ya, 0101. Untuk A 7, B 5, C 6, D 9, E 8. Nah, untuk mencari jawaban dari bilangan desimal kalau kita tidak hafal ya, kita buatkan tabel sederhana seperti ini misalkan ya. Ya, misalkan kita buat tabel sederhana seperti ini ya. Ya, ini 1 1 1 1 1 1 ya. Ada 6 ya, tambah lagi 1, ini 1 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini isinya adalah 1, ini 2 desimalnya ya, ini 4, kemudian ini 8, ini 16 ya, kemudian ini 32, ini 64, kemudian ini 128. Kalian nanti bisa dicatat di kertas ya untuk membuat tabel, atau tidak bisa dibuat tabel juga tidak masalah. Ini hanya untuk mempermudah aja. Jadi ini biner, yang hitam ini, yang birunya adalah desimal. Nah, kemudian kita lihat nih di soalnya adalah 0101 ya, berarti yang ini ya, yang ini kemudian dengan yang ini. Nah, kita lihat ini nilainya 1 desimalnya, kemudian yang ini adalah 4, jadi ditambahkan 4 tambah 1, jadi jawabannya adalah B 5. Baik, kita kunci jawabannya nomor 10 adalah B. Kemudian nomor 11. Nah, untuk nomor 11, berapakah nilai bilangan biner yang benar dari bilangan desimal 23? Nah, A 10101, B 10110, C 10111, D 11000, E 0000 ya. Baik, seperti yang di nomor 10 ya. Ini kita buatkan saja seperti ini ya. Langsung aja buat seperti ini ya. Nah, ini untuk binernya ya, ada 8 digit, kemudian di bawahnya ya, ini kita tulisan 2 4 8 16 32 64, ini 128. Nah, yang ditanyakan adalah bilangan desimal 23 itu dikonversi ke biner itu jadi berapa ya. 23 itu berarti yang ini ya, 16 tambah 4 tambah 2 tambah 1, 23. Jadi jawabannya adalah 10111 seperti itu. Nah, ini ketemu jawabannya adalah di C ya. Seperti itu. Jadi kita kunci jawaban nomor 11 adalah C. Baik, kita lanjutkan ke nomor 12. Berapakah nilai desimal dari bilangan biner 1011011? A 100, B 103, C 102, D 91, E 110. Baik, ini yang nomor 12 yang dikonversi dari biner ke desimal ya. Baik, di sini kita langsung saja kalau tidak ada tabel
bisa kita langsung tulis seperti ini, kita isi saja ya, 1 2, kemudian di sini 8 ya, karena 4-nya kosong ya, kemudian 16. Nah ini 32 karena kosong, kita lanjut ke 64. Baik, kita jumlahkan 8 tambah 2 10, 64 tambah 16 90 ya, jadi 91. Nah, jadi jawabannya adalah 91 ya. Jawabannya adalah 91 yaitu D. Baik, kita lanjutkan ke nomor 13. Berapa nilai bilangan desimal dari bilangan biner 111 ya, 111 00 110. Baik, kita langsung saja. Di sini adalah kosong tidak ada ya, 2, kemudian 4, di sini 80, 16 enggak ada, di sini 32. Kemudian di sini 64. Selanjutnya yang terakhir adalah 128. Nah, ini lumayan besar ya. Silahkan dijumlahkan ya. Pertama yaitu 128 ya ditambah 32 160 ya. Kemudian 160 ditambah 64 itu 224, kemudian 224 ditambah 6 ya. Nah, itu jawabannya adalah 230. Nah, ini yang ya, 230 ya. Baik, kita kunci jawaban untuk nomor 13 yaitu E. Selanjutnya nomor 14. Sebagai perangkat keras, ini memiliki fungsi untuk menampilkan data grafis tampilan yang ada pada CPU agar pengguna dapat melihat data yang telah dibuat. Adalah penggunaan dari, nah ini seperti yang kita tahu ya, kalau kita mau melihat tampilan adalah di monitor. Jadi kita kunci jawaban untuk nomor 14 adalah monitor. Selanjutnya nomor 15. Kita hitung lagi ya. Ini ada pertanyaan, berapakah bilangan biner dari angka 28? Jadi ini 28 desimal dikonversi ke biner ya. Kalau sudah ada tabelnya enak, kita tinggal buat lagi aja seperti yang di awal ya, seperti ini ya. Nah, ini sudah ada 8 digit, kemudian kita konversi ke biner ya. Bisa dengan cara ini ya, atau bisa dibagi 2. Ini 1, ini 2, ini 4, ini 8, ini 16 ya. Saya rasa cukup ya kalau untuk 28 ya. Karena di sini sudah ada nih, lihatnya 16 tambah 4 20, 20 tambah 8. Jadi 28. Berarti jawabannya adalah 11100 ya. Nah, ini nih 11100 yang ini. Yang C ya. Yang C. Karena sisanya ini kosong juga yang ini. Berarti ini 000 11100. Baik, kita kunci jawaban untuk nomor 15 adalah C. Nomor 16, metode membagi bilangan dengan nilai 2 di mana sisa setiap pembagiannya merupakan digit biner dan bilangan biner dari hasil disebut. Untuk nomor 16, ini metode membagi bilangan dengan nilai 2 di mana sisa setiap pembagiannya merupakan digit biner. Nah, ini dipastikan ya. A. Metode ilmiah, B. Metode sisa, C. Metode pengukuran, D. Pengurutan, E. Bubble sort ya. Nah, ini untuk metode pembagian bilangan dengan nilai 2 kemudian ada sisa, itu sebut juga dengan metode sisa ya. Jadi nomor 16 adalah B. Selanjutnya nomor 17, suatu proses di mana satu sistem bilangan dengan basis tertentu akan dijadikan bilangan dengan basis yang lain. Sebut A. Biner, B. Desimal, C. Logika informatika, D. Konversi bilangan, E. Pengurutan. Baik, kalau lihat dari soal, ada suatu proses ya, di mana satu bilangan atau sistem bilangan dengan basis tertentu akan dijadikan bilangan ya. Jadi ini maksudnya dikonversi, maka jawabannya adalah D ya.
dirubah ya, atau dijadikan, itu namanya istilahnya konversi bilangan. Kita kunci nomor 17 adalah jawabannya D. Kemudian nomor 18, bilangan biner disebut dengan bilangan basis 2 yang berarti hanya terdiri dari dua angka, yaitu seperti yang sudah diketahui bahwa biner itu hanya punya dua angka, yaitu 1 dan 0. Jadi jawaban untuk nomor 18 adalah B ya. Nomor 19, perangkat yang terdapat dalam sistem komputer diantaranya adalah A. Hardware, program, dan CPU. B. Software, brainware, dan Linux. C. User, program, dan perangkat lunak. Kemudian D. Hardware, software, dan brainware. E. Hardware, program, dan user. Nah, seperti yang kita ketahui untuk perangkat dalam sistem komputer itu ada 3, yaitu hardware, perangkat keras ya, software, dan brainware, itu orangnya atau ya, penggunanya ya, yang memiliki otaknya. Oke, baik. Kemudian nomor 20, jika ingin merakit komputer, langkah awal kita memerlukan A. program, B. CPU, C. perangkat keras, D. perangkat lunak, E. user. Karena di sini keterangannya ingin merakit komputer, dipastikan yang kita perlukan terlebih dahulu yaitu hardware atau perangkat keras. Seperti itu ya. Baik, kita sudah selesai membahas 20 soal ya tentang sistem komputer ya. Silahkan dicoba diulang kembali ya. Di antaranya nanti ada yang keluar di ujian sekolah ya. Kemudian dipastikan untuk konversi bilangan kalian silahkan dihafalkan lagi atau dipahami lagi biar lebih cepat mengerjakannya ya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.